Kita membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini, saya mau membahas salah satu emiten termahal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Salah satu milik grup konglomerasi Salim dan juga Toto Sugiri. Mungkin teman-teman harusnya udah tahu ya kode emitennya apa. Ya benar sekali, DCI Indonesia Tbk atau DCII. Yang dimana kita ketahui sekarang sahamnya tengah suspend. Tapi satu lotnya harganya mencapai 34 juta rupiah. Nah, lantas bagaimana sih dengan prospek kinerja dan juga pergerakan sahamnya di sepanjang tahun ini? Mungkin kita bisa membahasnya dari sisi pergerakan harga sahamnya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman kalau perhatikan sebenarnya saat ini saham DCII sedang disuspend ya atau diberhentikan perdagangannya itu dari 24 Juli hingga hari ini 5 Agustus masih disuspend atau mencapai 9 hari sudah diberhentikan perdagangannya. Tapi ternyata sebenarnya ini bukan pertama kalinya saham DCI Indonesia itu disuspend. Pada awal Februari, tepatnya pada tanggal 25 Februari, kalau teman-teman lihat di sini, sempat tersuspend juga, kemudian besoknya ARA lagi 20%. Setelah ARA lagi akhirnya kembali suspend, yaitu dari 27 Februari hingga 4 Maret 2025. Tapi setelah suspend lagi, kita lihat di mana harga sahamnya justru ARA lagi 10% karena masuk FCA. Ketika sudah suspend 2 kali masuk FCA atau di efek pemantauan khusus di mana ARA-nya mencapai 8 hari beruntun hingga 13 Maret 2025. Nah, kalau kita lihat memang harga sahamnya saat ini satu lotnya kurang lebih 34,67 juta rupiah ya per lotnya, di mana untuk per lembar sahamnya kurang lebih 346.000. Berarti 100 juta cuma dapat 3 lot saja nih. Kalau kita beli saham perbankan sudah dapat ratusan lot. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat harga sahamnya naik, tapi sebenarnya DCI Indonesia ini bukan salah satu saham yang memang rajin membagikan dividen. Dan bahkan ketika habis listing yang di Januari 2021, sejak pertengahan 2021, pertengahan bulan 2021, sebenarnya harga saham DCI itu nggak terlalu kemana-mana ya. Kalau kita perlihatkan justru memang cenderung stagnan. Berada di level 30 ribuan, 40 ribuan, 50 ribu gitu ya. Tapi baru per awal 2025 ya harga sahamnya mulai naik hingga ratusan ribu rupiah untuk per lembar sahamnya. Nah, kira-kira memang bagaimana sih potensi kinerjanya dan juga transaksi harian dari DCI Indonesia? Yuk kita bisa intip dari segi transaksinya. Karena ternyata DCI Indonesia itu masuk ke 3 besar market cap yang cukup besar di Bursa Efek Indonesia setelah Brand dan juga Bank BCA. Nah, tapi menariknya Brand dan juga BCA biasanya untuk mencatatkan kenaikan terutama Brand yang bisa ARA itu membutuhkan nilai ratusan miliar hingga triliunan. Tapi untuk DCI Indonesia, untuk ARA saja dia hanya butuh puluhan miliar saja, nggak sampai ratusan miliar bahkan juga triliunan. Contoh di 23 Juli tahun 2025 di mana sempat ARA 20%, tapi hanya membutuhkan uang 22,26 miliar saja dengan volume lotnya 680 lot, lembarnya 68.000. Kemudian di 21 Juli ketika naik 18% hanya butuh 7,4 miliar saja, di bawah 10 miliar. Lotnya kurang lebih 267 lot saja. Kemudian di 18 Juli 2025 naik 10%, hanya butuh 15,9 miliar. Di 17 Juli naik ARA lagi, hanya butuh 8,7 miliar. ARA lagi 16 Juli hanya membutuhkan sekitar 4 miliar saja. Dan kalau kita lihat memang secara free float juga memang berbeda ya dibandingkan dengan Brand dan juga BCA. Nah, kalau teman-teman perhatikan memang dari segi jumlah investor DCI Indonesia juga memang tidak sebanyak Brand dan juga Bank BCA. Yang dimana kalau kita lihat jumlah investornya per akhir Juni 2025 hanya tercatat 903 orang saja. Yang dimana kalau kita lihat secara detail 18,55% diisi oleh retail. Jadi memang segi free floatnya berbeda dibandingkan dengan Brand BCA dan juga jumlah investornya cenderung lebih kecil ya sehingga transaksinya juga cenderung kecil tapi mampu mencetak ARA. Nah, lantas bagaimana nih dengan kinerja keuangannya di semester 1 2025? Nah, kalau teman-teman perhatikan memang secara kinerjanya sejalan ya dengan pergerakan harga sahamnya.
Kalau teman-teman perhatikan per Juni 2025, laba bersih berjalannya itu mencapai 616,95 miliar rupiah atau naik sekitar 106%. Dari semester 1 2024 di 299,63 miliar. Nah, kenaikan dari laba bersihnya memang ditopang oleh kenaikan dari pendapatan. Pendapatannya itu naik sekitar 80% dari 737,3 miliar menjadi 1,33 triliun rupiah. Meskipun beban pokoknya naik ya, kalau kita lihat dari 318 miliar menjadi 539 miliar, tapi memang ini sejalan juga dengan peningkatan pendapatan. Sehingga masih mampu mencatat kenaikan laba hingga 106%. Kalau teman-teman perhatikan secara detail memang dari segmen pendapatannya ditopang oleh beberapa segmen, yaitu yang pertama kalau kita lihat dari colocation atau layanan penitipan server, yaitu mencapai 1,25 triliun rupiah. Kemudian ada pendapatan lain-lainnya juga sekitar 83 miliar rupiah. Nah, kita juga bisa melihat nih track record dari pendapatan dan juga laba bersih DCII. Jadi di sini kita ada data dari 2017, IPO-nya itu DC Indonesia itu jatuh di Januari 2021. Nah, kalau kita lihat pendapatan dan laba bersihnya, sejak tahun 2017 hingga akhir tahun 2024 ya, memang labanya cenderung naik, pendapatannya juga cenderung naik. Jadi memang harga sahamnya juga ikut ya, tapi kalau teman-teman perhatikan harga sahamnya itu sebenarnya flat dari pertengahan tahun 2021. Baru mulai naiknya itu di awal 2025 yang mencapai ratusan ribu. Jadi sebenarnya ketika pendapatan dan laba bersihnya naik sejak tahun 2017, kenaikannya belum besar-besaran seperti tahun ini yang memang mencapai harga sahamnya di ratusan ribu per lembar sahamnya. Nah, selain dari itu kita juga bisa melihat nih, sisi valuasi. Kira-kira harga sekarang itu murah atau nggak murah ya? Kalau dilihat dari harga sahamnya sih tentu saja nggak murah ya. Karena harganya sekarang sudah di 346.000. Tapi kalau kita hitung dari price book value di harga kewajarannya hanya 1.631 perak saja. Atau di mana harga sahamnya sudah sangat mahal, overvalue 21.147%. Nah, kalau kita sandingkan dengan price earning rasionya secara sektoralnya, di mana rata-rata untuk industri di teknologi terutama data center itu pernya hanya 48,3. Nah, sementara DCI Indonesia sudah mencapai di angka 235,3. Untuk kompetitornya seperti multipolar teknologi hanya di 100. Kemudian kita juga sandingkan beberapa perusahaan di luar BI, ada Cloudflare 56,3, ada Snowflake hanya 28,4, Sinergi Inti Andalan Prima juga hanya 8,3. Sehingga memang kalau kita lihat kenaikannya dan juga harganya memang sudah cukup mahal. Nah, kalau teman-teman perhatikan kenapa harga saham DCI itu mulai naik di awal tahun 2025, memang ini sejalan dengan capex yang sudah dikeluarkan yaitu sekitar 1 triliun rupiah. Yang dimana kalau kita lihat fokus dari capex ya, digunakan untuk data center terbaru mereka namanya JK6 yang memang berlokasi di kompleks DCI Cibitung dan juga dijadwalkan akan segera beroperasi. Kemudian juga saat ini memang DCI Indonesia ternyata tengah membangun pusat data baru yang ada di Surabaya. Dan selain itu memang ternyata DCI Indonesia juga sedang mengembangkan pusat data berskala besar di Bintan dengan kapasitas lebih dari 1.000 megawatt. Dan secara keseluruhan memang kapasitas dari DCI Indonesia saat ini telah mencapai 119 megawatt yang tersebar di fasilitas Cibitung, Karawang, dan juga Jakarta. Dan bahkan pelanggannya saat ini sudah mencapai 207 pelanggan. Kita bisa melihat meskipun harganya mahal, tapi kenaikan harga sahamnya cukup sejalan dengan track record kinerja, baik pendapatan dan juga laba bersih. Tapi disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.